Shalom, berjumpa lagi dengan saya Herol Malingkas. Pada saat ini kembali lagi saya akan berbagi firman Tuhan bagi kita semua. Akan tetapi sebelum saya akan menyampaikan akan firman Tuhan ini, saya ajak kita berdoa sebentar. Kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi hamba-Mu, sehingga pada saat ini Tuhan, hamba-Mu lagi boleh dapat berbagi berkat kebenaran-Mu. Sebelumnya Tuhan berkati hamba-Mu, urapilah hamba-Mu dan sembunyikan hamba-Mu yang salib-Mu. Tuhan terima kasih, terpujilah nama-Mu. Berkatilah setiap para pendengar, pemirsa YouTube yang menyaksikan video ini. Tuhan berkati mereka semuanya. Hamba berterima kasih dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang saya kasihi, yang saya muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada saat ini saya ambil di dalam kitab Lukas. Lukas pasalnya yang ke-15, Lukas pasal 14. Lukas pasal 14 ayatnya yang ke-15. Ini perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Ya, saya akan bacakan mulai ayat 15. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Ayat yang ke-20, yang lain lagi berkata, 'Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat.' Ayat 21, lalu berkatalah tuan itu kepada hambanya, 'Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk ke rumahku, harus penuh.' Ayat 24, 'Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku.'" Puji Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari cerita ini atau perumpamaan ini jelas sekali kita melihat bahwa Tuhan Yesus sangat baik sekali di dalam kehidupan orang-orang yang Dia kasih, Dia cintai, ya, termasuk saya dan saudara saat ini. Jadi melihat dari cerita ini bahwa ternyata kebaikan Tuhan atau kasih Tuhan yang Tuhan sudah tunjukkan, ya, di dalam perumpamaan ini, ternyata mereka melihatnya itu sebagai hal yang biasa-biasa saja, sesuatu hal yang bukan prioritas, bukan suatu hal yang penting. Padahal ini adalah merupakan suatu berkat, ya, suatu berkat keselamatan dalam kehidupan mereka. Karena di sini kan disebutkan bahwa mereka diundang, ya, oleh tuan yang empunya jamuan. Ya, ini kan merupakan suatu metafora kan, yang artinya bahwa tuan itu adalah Tuhan Yesus sendiri yang mempunyai langit, bumi dan segala isinya. Dialah yang telah menciptakan kita sebagai manusia, dan bahkan pun Dia pula yang telah rela mati
untuk menebus dosa saya dan saudara. Akan tetapi di sini ternyata orang-orang yang diundang ini banyak berdalih, banyak alasan, berbagai-bagai alasan disampaikan sehingga mereka tidak mau menghadiri akan undangan yang disampaikan oleh sang tuan itu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tentu saja firman Tuhan pada saat ini merupakan juga representasi di dalam kehidupan kita yang ada di akhir zaman ini, atau kita yang hidup pada saat ini. Kita pun saat ini masih diundang ya, berbicara tentang pintu kemurahan Allah ini masih terbuka. Pintu kemurahan Tuhan masih tetap terbuka bagi saya dan saudara. Dia sedang menunggu dan menanti saya dan saudara untuk datang kepada Dia, untuk bersama-sama di dalam jamuan kasih yang berbicara tentang kehidupan rohani yang tentu saja di mana kita akan hidup bersama-sama dengan Dia di kerajaan kekal nanti. Akan tetapi seperti yang terjadi di dalam perumpamaan ini atau dalam cerita ini, di mana ada yang berkata bahwa aku baru membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku baru membeli sepasang, ya, 5 pasang lembu. Saya harus mencobanya. Ada yang berkata bahwa aku baru menikah dan sebagainya, dalil-dalil yang disampaikan, sehingga mereka tidak datang. Sehingga kan ini menimbulkan kemarahan dari sang empunya jamuan atau sang empunya acara, yaitu tuan. Sehingga dia berkata kepada hambanya bahwa pergilah ke lorong-lorong, ya, ke jalan-jalan kota, dan panggillah semua yang kau temui, ya. Orang-orang yang cacat semua, panggil semua. Dan tempat jamuan sang tuan ini harus terisi semua, harus penuh, harus memenuhi kuota, ya. Kalau tidak memenuhi kuota, maka bagaimanapun caranya harus terisi semua yang ada kosongnya. Ini berbicara bahwa sang tuan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sangat menginginkan akan keselamatan umat manusia. Ya, firman Tuhan berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan firman Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak akan menginginkan ada satupun yang tidak diselamatkan. Allah mengharapkan semua dapat diselamatkan, masuk di dalam jamuan sang empunyai acara itu, yaitu kerajaan Allah, sehingga tidak ada satupun yang dapat binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pada saat-saat ini juga hal ini atau cerita firman Tuhan ini terjadi di dalam kehidupan modern pada saat ini. Kita melihat bahwa pintu kemurahan Allah terbuka lebar, di mana ada tempat-tempat ibadah, ya, yang selalu diselenggarakan. Ada undangan atau ada penyampaian warta untuk memberitahukan bahwa di tempat ini ada ibadah, di tempat ini ada KKR, di tempat ini ada persekutuan bersama-sama dengan Kristus. Dan pada saat ini memang pergerakan pemberitaan firman Tuhan sudah semakin masif terjadi, terutama pada saat-saat ini. Yang paling masif dan paling terlihat adalah pemberitaan firman Tuhan di dalam media sosial, ya, apakah Facebook, apakah Instagram, terutama di YouTube.
saudara bisa melihat, saudara bisa dapat masuk, dapat menyaksikan akan begitu banyak khotbah-khotbah, pemberitaan firman Tuhan disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Dan Anda hanya tinggal mengklik aja untuk Anda bisa dapat menyaksikan akan pemberitaan firman Tuhan. Ya. Jadi tinggal memilih, ya, apakah kita datang langsung ke tempat ibadah, mengikuti ibadah di gereja-gereja ataupun di tempat-tempat gedung-gedung yang saat ini banyak dibuka untuk mengadakan kebaktian. Atau kalaupun Anda tidak tertarik atau tidak ada kesempatan untuk datang ke gereja atau tempat ibadah atau menghadiri di gedung-gedung yang ada ibadah-ibadah, Anda bisa masuk dan melihat akan pemberitaan firman Tuhan di media sosial. Dan semuanya terbuka dan semuanya tidak perlu dibayar. Ya, kalaupun kita mengeluarkan tiap uang pulsa, uang kuota, tetapi nilai seperti itu kan tidak sebanding dengan ketika kita datang, ya, menghadiri, mengikuti akan pertemuan ibadah. Nah, disinilah yang dimaksud bahwa saat-saat ini banyak orang justru banyak berdalil, banyak beralasan, dan tidak mau untuk datang untuk mencari Tuhan, tidak mau datang di dalam undangan, di dalam persekutuan, pertemuan ibadah. Semua mempunyai alasan, semua mempunyai dalil, persis seperti dalil-dalil yang disampaikan di dalam Lukas pasal 14 ayat 15 sampai 24 ini terjadi pada saat ini. Bahkan pun saat ini mereka justru tidak mempedulikan lagi akan ibadah-ibadah itu. Orang-orang saat ini sibuk dengan kesibukan mereka. Mereka sudah terfokus, sudah terarah hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh mereka terhadap kesibukan, ya, sehingga mereka lupa bahwa ada waktu untuk datang memberikan diri kepada Tuhan, meluangkan waktu, mengorbankan waktu untuk datang kepada Tuhan. Ya, kalau Anda tidak mau datang di dalam pertemuan, ya, secara kolektif, entah saya sebutkan tadi gereja ataupun di gedung tempat pertemuan ibadah, Anda juga bisa mengambil sikap Anda sendiri. Anda harus bertindak sendiri dengan Anda beribadah secara pribadi. Anda berdoa, memuji Tuhan secara pribadi dan membaca beberapa ayat, dan kemudian Anda merenungkan akan firman Tuhan itu, dan Anda lakukannya secara konsisten dan berkelanjutan akan ibadah secara pribadi itu sudah berkenan di hadapan Tuhan. Jadi yang pasti di sini adalah bagaimana kesempatan, waktu yang Tuhan sudah berikan. Ya, firman Tuhan berkata bahwa bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, maka Kristus akan bercahaya di atas kamu. Hari-hari ini adalah waktu-waktu yang jahat, kata firman Tuhan. Ya, di dalam Filipi pasalnya yang keempat, Filipi pasalnya yang Efesus pasalnya yang keempat, dikatakan bahwa pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Pergunakanlah waktu-waktu ini, karena waktu-waktu ini adalah jahat. Dan kita harus bijaksana, kita harus arif untuk mempergunakan waktu ini, karena waktu ini adalah waktu yang jahat, kata firman Tuhan. Jadi artinya kita mempergunakan waktu dan kesempatan saat ini untuk kita datang kepada Tuhan. Kita menghadiri akan undangan Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 55, ya, ayatnya yang pertama, bahwa marilah hai kamu yang haus, yang lapar,
datanglah, belilah dengan tidak perlu membawa uang. Artinya semuanya sudah Tuhan sediakan. Ya, Tuhan sediakan secara gratis bagi mereka yang benar-benar ingin datang untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa membeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Ayo, marilah. Ini adalah merupakan juga suatu undangan. Tuhan mengundang kita semua untuk datang bersekutu dengan Tuhan. Kita harus menghadiri akan undangan ini. Kita harus mengisi kekosongan-kekosongan, tempat-tempat yang kosong di dalam perjamuan bersama dengan Allah. Kita harus mengisinya. Kita harus ada di sana. Kita harus penuh. Kita harus berbondong-bondong datang kepada Tuhan, datang dalam persekutuan. Karena di dalam jamuan itu kita akan santap bersama, ya. Firman Tuhan berkata bahwa hal kerajaan surga itu bukanlah soal makan minum, tetapi kerajaan Allah itu adalah tentang damai sejahtera, tentang sukacita di dalam Roh Kudus. Ya, itu kata firman Tuhan. Jadi di dalam persekutuan dengan Tuhan itu akan memberikan kita kedamaian di dalam hati kita, akan membawa kita semakin bertumbuh dewasa di dalam iman kita, rohani kita. Sehingga apa? Sehingga kita tetap memiliki ketahanan, ya. Sehingga pada akhirnya kita akan memperoleh upah yang akan Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Ya, memang dalam kesibukan-kesibukan, dalil-dalil yang dilontarkan di dalam pembacaan kita di dalam Lukas 14 ayatnya yang ke-15 ini, bahwa memang semuanya itu secara manusia itu memang masuk di akal, ya. Karena bagaimanapun juga kan kita memang harus bekerja. Kita harus melakukan tugas-tugas pekerjaan kita. Di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 6, bahwa seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Jadi artinya ini firman Tuhan mengizinkan, berkenan untuk kita memang melakukan pekerjaan, melakukan rutinitas. Tetapi kesemuanya itu tentu saja seperti yang sudah saya sebutkan tadi, di lain waktu atau waktu-waktu tertentu kita juga harus mempersembahkan waktu itu kepada Tuhan, ya. Kita datang untuk bersekutu dengan Tuhan di tengah-tengah rutinitas dan aktivitas kita yang begitu sibuk saat ini. Tentu saja firman Tuhan katakan, apabila kita bijaksana, kita tahu mengatur waktu itu, maka kita memiliki banyak kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan, ya. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Itu firman Tuhan yang berkata, ya, bahwa memang tidak salah, ya. Dalil-dalil tadi itu memang semuanya masuk akal, ya. Karena untuk juga menunjang, untuk juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan setiap hari, makan minum, ya, untuk menjamin ketersediaan bahan-bahan pokok yang tentu saja merupakan suatu kewajiban yang harus ada di dalam kehidupan kita, di dalam rumah kita. Akan tetapi yang dimaksud firman Tuhan di sini adalah kita tetap selalu memprioritaskan akan persekutuan dengan Tuhan, ya. Karena Matius 6 ayat 33 berkata bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi tidak ada alasan bahwa saya tidak ada waktu untuk datang kepada Tuhan, saya tidak ada waktu untuk bersekutu dan menghadiri akan undangan-undangan, ya. Tetapi semua Tuhan tahu. Tuhan tahu persis apa yang menjadi keperluan, apa yang menjadi urgensi di dalam kehidupan saya dan saudara, ya. Firman Tuhan berkata bahwa janganlah kamu khawatir tentang apa yang kamu makan dan apa yang kamu minum, ya. Firman Tuhan berkata bahwa burung-burung di udara yang tidak pernah menanam, tidak menabur, dan tidak menuai, Tuhan memberi jaminan, dan mereka masih ada sampai saat ini. Jadi tidak ada alasan, tidak ada dalil-dalil yang dapat kita sampaikan di hadapan Tuhan, karena
semua akan terjawab dengan sempurna, kata firman Tuhan. Ya, kita memang butuh juga yang kita memerlukan, ya, kebutuhan setiap hari untuk memenuhi akan keberlangsungan kehidupan, di mana kita dituntut juga untuk terus mengelola akan dunia ini, terutama kita mampu untuk mengelola akan hasil alam, ya. Dan juga firman Tuhan berkata bahwa jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Itu di 2 Tesalonika pasal 2 ayat 10. Jadi memang semuanya itu berkenan di hadapan Tuhan ketika kita bekerja dan melakukan tugas rutinitas. Tetapi kembali lagi bahwa Allah menginginkan agar supaya kita memprioritaskan, ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita juga melihat akan cerita tentang Maria dan Marta, ya, di mana ketika Tuhan Yesus datang di rumah Marta dan Maria ini, maka kita melihat ada perbedaan, ya, sikap, perbedaan respon. Kita melihat bahwa Marta, ya, sang kakak ini langsung mempersiapkan satu persiapan yang berkaitan dengan makan minum, dengan kesibukan yang ada untuk menjamu akan Tuhan Yesus Kristus yang datang kepada mereka di rumah mereka. Sementara Maria memiliki pandangan yang berbeda, di mana dia hanya duduk di bawah kaki Tuhan Yesus dan mendengar perkataan Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika Marta mengadu dengan satu keberatan dan mengatakan kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa tindakan Maria ini tidak berkenan karena dia tidak membantu saya untuk mempersiapkan akan kebutuhan yang akan dijamu, akan dimakan dan minum. Tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa engkau khawatir dalam segala hal, ya, engkau bersusah dalam banyak hal, tetapi satu hal yang tidak bisa dapat diambil yang dilakukan oleh Maria adalah di mana dia setia mendengar akan firman Tuhan. Kembali lagi, prinsip atau tindakan yang dilakukan oleh Maria ini adalah satu tindakan yang tepat secara rohani, karena yang dia prioritaskan adalah di mana dia rindu ingin mendengarkan akan firman Tuhan, kebenaran, perkataan Tuhan Yesus kepada dia. Sehingga Tuhan Yesus menilai bahwa yang sikap yang terbaik atau cara yang terbaik yang diambil antara Marta dan Maria ini adalah Maria. Yang walaupun memang secara tindakan atau upaya untuk mempersiapkan hal-hal yang bersifat jasmania, yang bersifat materi, tidak diambil, tidak dilakukan oleh Maria. Tetapi justru dia itulah yang berkenan kepada Tuhan, karena justru mereka yang terlalu sibuk dengan rutinitas, dengan kesibukan yang bersifat jasmani, ya, yang bersifat materi, itu justru yang tidak berkenan kepada Tuhan, ya, dalam tanda kutip. Tetapi mereka yang lebih memilih untuk datang bersekutu dengan Tuhan Yesus, bersekutu di dalam pertemuan-pertemuan ibadah, maka merekalah yang berlayak dan berkenan di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa kehidupan jasmani itu adalah terbatas gunanya, tetapi ibadah itu mengandung janji baik hidup yang saat ini maupun hidup yang akan datang. Ya, jadi persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus itu yang paling utama. Ya, itu yang terjadi di dalam Lukas 10 ayat 40, mana Maria sudah memilih satu hal yang terbaik,
di mana dia duduk di bawah kaki Tuhan dan mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Yang berbicara dia menghadiri akan undangan. Sementara Marta seperti para orang yang berdalih, yaitu lebih pada kesibukan-kesibukan lahiriah, dan itu tidak berkenan. Kemudian yang kedua, bahwa banyak orang juga yang tidak datang dalam undangan. Dalil mereka adalah karena merasa diri benar, merasa diri saleh, ya, sehingga tidak perlu lagi datang beribadah, tidak perlu lagi datang untuk bersekutu dengan Tuhan, tidak perlu mendengar akan firman Tuhan, karena saya sudah merasa saleh, sudah merasa benar. Saya tidak perlu lagi diajari oleh firman Tuhan. Saya tidak perlu lagi untuk beribadah. Dan inilah yang terjadi. Ini yang paling berbahaya adalah ketika dalil merasa benar dan saleh ini, itu akan membawa petaka bagi dia sendiri, orang itu sendiri. Ya, sama seperti yang terjadi di dalam Matius pasal 19 ayatnya yang ke-20 mengenai orang muda yang kaya. Ya, orang muda yang kaya ini berkata bahwa dengan apa dia bisa masuk di dalam kerajaan surga. Akan tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa engkau harus menuruti seluruh perintah-perintah Allah, 10 hukum perintah Allah. Dan orang muda berkata bahwa semua perintah Allah atau 10 perintah Allah ini saya sudah lakukan, dan semuanya saya sudah kerjakan. Akan tetapi ketika Tuhan berkata bahwa jualah hartamu dan ikutlah aku, maka seketika itu juga dia langsung hilang dalilnya dia atau alasan dia. Dia berkata bahwa ketika Tuhan Yesus berkata kepadanya, dan dia berkata, kata orang muda itu kepadanya, semua itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Jadi artinya semua hukum-hukum Tuhan, semua ayat-ayat firman Tuhan, semua dia sudah lakukan. Dia sudah merasa benar, dia sudah merasa melakukan semuanya. Dia merasa diri dia adalah seorang benar dan seorang saleh. Maka dia tidak perlu lagi datang menghadiri akan undangan daripada Tuhan Yesus Kristus atau Sang Tuhan yang mempunyai jamuan kasih itu. Nah, inilah yang terjadi juga pada saat-saat ini, ya. Banyak juga hamba-hamba Tuhan, ya, orang-orang Kristen yang merasa diri sudah rohani, merasa diri sudah tahu semua tentang ayat-ayat firman Tuhan, dan mereka tidak perlu lagi untuk menghadiri akan undangan-undangan, tidak perlu lagi, ya, mereka cukup dengan melakukannya sendiri. Dan tentu saja ini sangat bertentangan seperti yang terjadi di dalam cerita tadi di dalam Matius pasal 19 ayat 20 tentang seorang muda ini. Jadi kita harus hidup merendahkan diri, sekalipun kita sudah memiliki pengetahuan tentang kebenaran, sekalipun kita sudah dapat melakukan dan menjalankan akan perintah-perintah itu. Ya, ketika kita sudah merasa diri bahwa kita adalah orang yang benar dan saleh, maka kita tetap terus harus belajar dan belajar. Kita tetap terus harus mengikuti, ya, akan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan perintahkan untuk kita dapat laksanakan, ya, supaya kita disebut sebagai hamba yang setia, ya, hamba yang taat, hamba yang tekun. Dan juga banyak juga saat-saat ini orang yang berdalih bahwa saya ini orang berdosa, ya, merasa tidak layak untuk datang beribadah, merasa layak untuk tidak mengikuti akan persekutuan dengan Tuhan, karena dengan dalil bahwa dia merasa berdosa. Ya, ini terjadi pada saat-saat ini, ya. Di kehidupan modern pada saat ini banyak juga yang berkata demikian. Ya, sesungguhnya dia lupa bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Maha Pemurah, ya. Allah itu penuh kasih. Di dalam Yesaya pasal 1 ayat 18 bahwa sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju.
sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ya, Tuhan Yesus berkata bahwa marilah semua yang lemah, letih, lesu, dan berbeban berat. Ya, ini juga merepresentasi bahwa semua yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan, penuh dengan dosa, marilah semuanya, marilah. Kembali lagi undangan ini disampaikan bagi mereka yang berdalih, mereka yang merasa diri berdosa, merasa diri benar, ya, merasa diri sibuk, ya, dan mereka merasa diri juga tidak mampu. Semuanya Tuhan tahu sampai kedalaman hati. Allah tahu. Oleh sebab itu kita harus taat, kita harus dengar-dengaran, kita harus datang ketika Tuhan mengundang kita. Ya, ketika pintu kemurahan Allah ini dibukakan bagi kita semua, dan pada saat ini masih terbuka lebar. Ya, karena memang satu saat pintu kemurahan Allah ini akan tertutup bagi kita semua. Bagi mereka yang berdalih, ya, pintu kemurahan Allah itu akan tertutup dan tidak ada satupun yang dapat membukanya, kata firman Tuhan, dan sebaliknya tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Ya, firman Tuhan berkata bahwa aku akan menurunkan, ya, kelaparan, tetapi bukan kelaparan akan makanan, dan juga aku akan menurunkan haus, tetapi bukan haus akan air, tetapi haus akan firman Tuhan. Ya, di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Amos pasalnya yang ke-8, firman Tuhan berkata bahwa aku akan menurunkan akan haus dan lapar. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengirimkan kelaparan di negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Jadi itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa pintu kemurahan Allah ini masih terbuka bagi kita semua. Ya, selagi hari masih siang, maka kita harus wajib untuk mengerjakan pekerjaan. Karena akan datang malam di mana kita tidak akan dapat melakukan apa-apa. Yang artinya di mana pada saat waktunya kelak Tuhan akan menutup pintu, maka kita tidak akan bisa dapat berbuat apa-apa. Termasuk seperti penggenapan dalam Amos pasal 8 tadi, ayatnya yang ke-11 dan 12. Maka akan ada waktunya kita akan diberikan rasa haus dan lapar untuk mendengar firman Tuhan, mencari firman Tuhan, rasa haus untuk bersekutu dengan Tuhan, tetapi sudah tidak ada lagi. Bahkan pun mereka akan mengembara dari laut ke laut, dari utara ke timur, selatan, barat, tidak akan menemukan akan firman Tuhan itu. Dan mereka akan mati rebah, kata firman Tuhan, karena mereka haus akan firman dan mati dengan kelaparan akan mendengar firman Tuhan. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa ya, kita harus mempergunakan waktu-waktu ini. Kita harus segera ketika kesempatan ini masih terbuka lebar, maka kita pergunakan kesempatan itu. Pergunakan waktu-waktu yang ada. Kita harus terus bergerak dengan cepat, kata firman Tuhan. Berlari-lari, kata Paulus, ya, untuk memperoleh akan hadiah. Ya, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, kata Paulus di dalam Filipi pasalnya yang ketiga. Jadi kita harus ada pergerakan. Kita tidak boleh bermasa bodoh. Kita harus seperti tindakan yang dilakukan oleh cerita tentang Lot dan keluarga Lot di dalam Kejadian pasal 19. Ya, malaikat Tuhan berbicara bahwa segera keluar dari rumah ini, ya, dengan berlari dan tidak perlu menoleh ke belakang. Bergegas dan bergeraklah dengan cepat, ya, dengan tidak berlambat-lambat.
karena akan ada malapetaka yang besar yang akan Tuhan turunkan di kota Sodom dan Gomora, ya. Dan terjadi apa yang disampaikan, di mana kota Sodom dan Gomora ditunggang balikan, dihanguskan oleh Allah, ya. Dan mereka yang bergerak, mereka yang menggunakan waktu dan kesempatan dengan cepat, dengan tanggap, dengan sigap, merekalah diselamatkan, ya. Tetapi dalam kisah tentang Lot, disayangkan bahwa istri Lot ternyata tidak bersegera. Dia tidak menggunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Dia hanya melakukannya dengan terpaksa. Dan dia menjadi, ya, konsekuensinya adalah dia menjadi tiang garam, dia menjadi batu. Artinya dia mati, ya, karena dia tidak menggunakan waktu-waktu yang Tuhan sudah berikan, kesempatan. Dia bermalas-malas, berfoya-foya. Dia malah tertarik dengan duniawi, ya, tertidur dengan angin sepoi-sepoi duniawi, kenikmatan duniawi, sehingga membawa dia kepada malapetaka. Itu yang terjadi di dalam kisah tentang Lot dan keluarga di dalam kisah di Kejadian 19. Dan ini pun terjadi pada saat-saat ini. Jangan pernah saudara akan mengalami hal demikian, ya. Kita harus segera menghadiri akan undangan yang disampaikan oleh firman Tuhan, oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita tidak perlu mencari-cari alasan, karena apapun alasan kita, dalil kita, Allah mengetahui, dan Allah sudah memberikan kita solusi, sudah memberikan jalan keluar. Oleh sebab itu, firman Tuhan berkata bahwa, ya, kita harus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, ya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan juga firman Tuhan berkata bahwa di dalam 2 Tesalonika 3 ayatnya yang ke-11, 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-11 disampaikan bahwa kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Jadi ini ada merupakan suatu perkataan Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika, bahwa memang pada saat-saat ini juga banyak mengalami akan hal yang serupa, yaitu banyak orang-orang yang percaya pada saat ini kepada Tuhan Yesus Kristus yang tidak tertib hidupnya, dan mereka lebih sibuk dalam pekerjaan mereka masing-masing dengan hal-hal yang tidak berguna. Jadi kita harus arif dan bijaksana, kata firman Tuhan, ya. Bekerja tidak salah, melakukan aktivitas rutinitas setiap hari tidak salah, tetapi yang menjadi salah apabila kita melupakan Tuhan, ya. Kita meninggalkan ibadah, ya. Kita meremehkan akan kasih Allah, kemurahan Allah, ya, kesempatan waktu yang Tuhan berikan. Ketika kita menolak untuk datang, ketika kita menyia-nyiakan akan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan, ya, ketika kita tidak mau menghadiri dan kita tidak tertarik ketika diundang di dalam jamuan kasih, di dalam persekutuan dengan Tuhan, maka kita akan mengalami nasib, ya, seperti yang terjadi dalam peristiwa yang sudah saya singgung tadi, yaitu tentang Sodom dan Gomora, ya. Dan Matius pasal 24 juga, kalau kita baca di sana, mulai dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-15 mengenai keadaan dunia akhir zaman ini, ya, bahwa mereka lah yang bertahan sampai kepada kesudahannya, mereka yang akan diselamatkan. Artinya mereka yang konsisten, mereka yang taat, mereka yang benar-benar memprioritaskan akan hubungan dengan Tuhan di dalam persekutuan ibadah, mereka itulah yang akan diselamatkan, ya. Itu janji firman Tuhan. Oleh sebab itu, firman Tuhan kembali mengingatkan bagi kita semua agar supaya kita jangan mencari alasan, jangan kita berdalih. Berhentilah berdalih, maka Tuhan akan memberkati saya dan saudara, karena saya dan saudara akan menjadi hamba yang setia, hamba yang taat. Dan ketika Tuhan Yesus datang, maka saya dan saudara sudah Tuhan persiapkan tempat, yaitu suatu keabadian
ya, kerajaan sorga yang kekal selama-lamanya. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang sempurna akan memberikan kesempurnaan bagi saudara. Haleluya. Amin.